Shalom, perkenalkan nama saya Angelina Saryanti Awang, saya dari 12 IPA 3. Pada video kali ini saya akan membuat renungan singkat untuk memenuhi tugas praktek agama Kristen Protestan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita meminta tuntunan Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita satu hati kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan pada hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah kesudahan, terutama atas nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami hingga pada detik ini. Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan buka hati pikiran kami, sehingga apapun yang kami bacakan sebentar, apapun yang kami dengarkan, boleh kami melakukannya dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon ampuni setiap kesalahan dosa kami yang kami perbuat lewat sadar maupun tidak sadar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dalam kitab Matius 11 ayat 28 yang berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita tentu kita tidak luput yang dari namanya masalah. Entah itu masalah keluarga, masalah dalam bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Misalnya pada saat ini kita dilanda oleh wabah virus corona, di mana ini menjadi sebuah ketakutan, kekhawatiran dalam hidup kita. Selain itu juga, ini menjadi beban untuk kita sebagai pelajar, karena kita dianjurkan untuk belajar dari rumah. Tentu kita belajar dari rumah, banyak hal-hal, banyak tantangan yang kita hadapi. Misalnya saat mengerjakan tugas, kita dikendala oleh paket internet, jaringan, dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu ketakutan, kekhawatiran dalam hidup kita sebagai anak pelajar. Selain itu juga dalam dunia pekerjaan, ini merupakan suatu kekhawatiran dan ketakutan. Pokoknya banyak orang-orang yang susah untuk mendapatkan pekerjaan karena sekarang ini kita dilanda oleh wabah virus corona, di mana semua aktivitas kita dibatasi. Oleh karena itu, apapun yang menjadi beban dalam hidup kita, apapun yang menjadi ketakutan buat kita, jangan pernah takut, karena kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Terkadang kita sebagai manusia, kita lupa Tuhan. Kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, bahwa kita beranggapan bahwa kita mampu melakukannya sendiri. Padahal tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Saat kita mengalami kesesakan seperti itu, kekhawatiran, ketakutan biasanya muncul dalam hidup kita, bahkan hilangnya harapan buat kita. Tetapi pada saat ini saya mengajak kita semua, marilah kita berharapan kepada Tuhan, karena hanya kepadanya apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup kita, semuanya akan terselesai. Kita tidak pernah menemukan kelegaan di dunia, karena sumber ketenangan dan kelegaan hanya ada kepada tangan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan tunduk kepadanya. Kita percaya dan yakin bahwa Tuhan akan buka jalan kepada kita. Berharaplah hanya kepada Tuhan dan nantikan pertolongannya. Tuhan akan menjadikan kekuatan dan keselamatan kita. Ia akan memberikan kedamaian dan Roh Kudusnya akan menuntun kita ke dalam kehidupan ini. Amin untuk firman Tuhan. Untuk mengaminkan firman Tuhan, mari kita satu hati, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kiranya apapun yang kami dengarkan, yang kami bacakan tadi, semoga kami mengerti, kami pahami, dan kami menjalaninya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami tahu dalam kehidupan kami selalu melupakan Engkau. Kami selalu mengandalkan diri kami sendiri. Tuhan, kami sadar tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Tuhan, saat kami percaya dan yakin kepadamu, apapun yang menjadi beban dalam hidup kami, semuanya akan terselesai. Oleh karena itu, Tuhan ampuni kesalahan dosa kami. Tuhan, kami mohon memberkati hidup kami, apapun yang menjadi beban dalam hidup kami, apapun yang menjadi ketakutan, kekhawatiran dalam hidup kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, ampuni setiap kesalahan dosa kami yang kami perbuat lewat sadar maupun tidak sadar, entah itu lewat tutur kata, pikiran maupun kelakuan. Ampuni setiap kesalahan dosa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini. Semoga firman ini tidak saja kita membaca dan mendengar, tetapi kita mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin untuk firman Tuhan. Shalom.